Assalamualaikum gitu ya. Siapa makmumnya, tanya di mana tinggal gini ya. Jadi merasa ada kedekatan nanti. Kemudian Malik bin Al-Huwaris mengatakan wa kana rafiqan rahiman. Jadi setelah ditanya begitu ada perasaan Malik bin Al-Huwaris ini. Apa katanya? Dia mengungkapkan bagaimana Rasulullah tersebut ya. Ada sifat Rasulullah yang dia kesan gitu ya. Apa? Wa kana rafiqan rahiman. Adalah Rasulullah SAW itu lemah lembut ya, kasih sayang ya. Coba bayangkan kita bertanya kepada orang bagaimana keluarga, bagaimana anak, macam mana dia pendidikannya atau apa gitu kan. Jadi ada kedekatan gitu. Jadi dia merasa beza gitu kan. Ini dakwah bilhal nih ya. Dengan bertanya begitu sudah merasa dekat ya. Jadi sudah merasa ada kelemah lembutan, ada kasih sayang ya, kasih sayang dari Rasulullah SAW ya, bertanya begitu. Jadi dengan sifat ini saja dakwatu bilhal, dakwah dengan keadaan ini boleh membuat orang terpesona ya, sangat kagum. Akhirnya apa? Masuk Islam, taat kepada Rasulullah SAW ya. Bukan mengajak orang dengan marah-marah, tidak ya. Inilah dakwah. Maka kita lihat bagaimana Rasul berdakwah ya. Bisa kita lihat ya, baik kepada non muslim maupun muslim. Pada non muslim Rasul tak pernah membalas perbuatan mereka itu ya. Kita lihat dalam sirah Nabi SAW ya, bagaimana Nabi SAW dilempar tahi onta ya, tahi onta, kotoran onta dilempar kepada Rasulullah oleh orang Yahudi. Rasulullah tidak marah, tidak membalas ya. Kalau kita mungkin lempar tahi dilempar batu sama kita kali. Ya, jadi jangan membalas perbuatan orang. Ini jadi tak ada bedanya kita dengan dia gitu. Kalau kita balas ya sama aja kita dengan dia. Inilah akhlak Rasulullah SAW ya. Khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah Quran. Jadi rafiqun rahiman, ada sifat Rasulullah yang lemah lembut, kasih sayang ya. Hanya dengan bertanya bagaimana ya, selama 20 hari itu dibimbing betul, bukan dibiarkan aja datang dibiarkan itu, tidak, dibimbing betul, dilihat ya. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, irji'u ila ahlikum. Jadi setelah bertanya tadi, bercakap-cakap, Rasulullah bersabda, udah baliklah, balik kamu pulang kepada keluarga kamu ya masing-masing. Pulang kepada mereka, jangan kemana-mana ya, pulang. Ada pesan di sini setelah suruh pulang. Apa? Fa'alimuhum wa muruhum, kata Rasulullah. Kamu pulang ya, sampai ke keluarga kamu, lalu ajarkan mereka sholat ya. Ajarkan kamu sholat, ajarkan kepada mereka sholat ya. Kamu kan sudah belajar nih 20 ribu malam, ajarkan mereka sholat. Itu pesan. Jadi kalau kita datang kepada majelis ilmu ya, majelis ulama, majelis ustadz yang mengajar Al-Quran dan Sunnah ya, ajaran-ajaran Islam, fikih, akhlak, akidah ya, dan macam-macam yang lain, kita datang itu bukan hanya untuk diri kita gitu ya. Kita belajar ini sebagai messenger. Habis kita belajar, kita sampaikan kepada orang lain ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan balighu anni walau ayah ya. Jadi kalau kita belajar Islam itu jangan untuk diri sendiri, minimal untuk keluarga, anak, istri ya. Kalau boleh ajak anak istri itu untuk datang ke majelis taklim, majelis ilmu, baik di masjid, di surau atau di mana-mana yang ada majelis taklim mengajarkan ilmu-ilmu Islam. Ilmu Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya ngomong pendapat pribadi ya. Makin jauh nih kita dari Al-Quran dan Sunnah ya. Karena ramai ustaz-ustaz ini juga kadang tak mengajar, tak ada referensi. Ya, rujukan itu tak ada rujukan ya, ngomong sana ngomong sini, si A ngomong A ya. Jangan begitu. Ajarkanlah umat ini dengan ilmu yang betul. Ini contohnya Rasulullah nih mengajar Malik bin Al-Huwaris ya, para pemuda dan kawan-kawannya ya, mengajarkan sholat selama 20 hari 20 malam. Lalu Rasul berpesan, fa'alimuhum wa muruhum, ajarkan mereka sholat dan perintah mereka sholat ya. Perintah, kalau tak mau sholat 10 tahun lebih udah pukul ya.
sudah kita belajar kan, muru auladakum bisolah ya. Ajarkan anak-anak kamu sholat kapan? Ketika umur 7 tahun dan 10 tahun tak sholat pukul, kata Rasulullah SAW ya. Jadi ajarkan mereka sholat ya. Bagaimana ajar dan perintahkan mereka sholat? Wasollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sekalian sebagaimana kamu telah tadi melihat 20 hari malam kamu 20 hari 20 malam kamu telah melihat aku sholat. Jadi sholat seperti itu yang kamu lihat 20 hari malam. Bagaimana mulai di takbiratul ihram ya, ruku, sujud sampai akhirnya salam ya. Sampai juga ada sebetulnya doa-doa setelah salam, zikir setelah salam, ada semua diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan sampai ya. Wa idza kharatis shalah, apabila masuk waktu salat, apabila datang masuk salat, waktu salat ya. Fal yu'adzin lakum ahadukum, maka hendaklah seorang dari kamu melaungkan adzan untuk kamu ya. Jadi laungkan adzan ketika masuk waktu salat, laungkan adzan ya. Salah seorang jadi muadzin adzan. Sebaiknya orang yang adzan ini yang bacaan Al-Quran bagus. Jadi ketika adzan itu betul-betul enak didengar adzan tuh ya. Jangan pula adzan pun kadang-kadang salah gitu ya. Nah, belajarlah semua ya, belajar tuh dari kecil. Kalau udah besar, udah lewat masa kecil, udah besar ya kena belajar juga lah ya. Jangan tak belajar ya. Belajar bagaimana adzan yang betul, yang bagus ya. Adzan betul bagus apa? Betul-betul itu makhrajnya betul ya. Allahu akbar gitu. Yang betul lah ya. Summa liya ummakum akbarukum. Kemudian hendaklah menjadi imam kamu itu orang yang lebih tua ya. Orang yang paling tua dari kamu. Paling tua maknanya akra'ukum juga ya. Kalau paling tua tak pandai baca Al-Quran, jangan jadikan imam ya. Nanti ada ya. Ada fikih bagaimana sifat imam sholat ya. Akbarukum ini salah satunya, kabirukum ya, akbar atau kabirukum. Tapi yang pertama yang penting itu adalah akra'ukum ya. Apa akra'ukum? Orang yang paling pandai baca Al-Qurannya. Kalau dia tua tak pandai baca Al-Quran, jangan jadikan imam, batal nanti sholat semua ya. Apalagi kadang-kadang mengucapkan takbir aja Allahu Akbar katanya kan. Allahu Akbar, enggak ada Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada lagi kadang seolah-olah betul Allahu Akbar katanya. Allahu Akbar. Salah Allahu Akbar. Bukan pakai waw, pakai alif. Allahu Akbar ya. Jadi ada tata cara sholat itu. Akra'ukum yang pertama, yang paling. Tapi ini kita bicara tentang hadis ini saja ya. Hadis ini sebetulnya hanya mengatakan akbarukum. Tapi ada priority ya. Yang pertama sekali adalah akra'ukum, itu juga sabda Rasulullah SAW ya. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, akra'ukum yang pertama itu ya. Sehingga ada dalam satu kaum, ada dalam hadis itu ya. Dia paling muda, tapi dia akra'ukum, dia dijadikan imam ya. Jadi akbarukum ini kalau ada akra'ukumnya, misalkan ada 2 orang sama-sama akra', tapi dilihat umurnya. Kalau umur yang sama ya tinggal pilihlah siapa. Tapi kalau salah seorangnya lebih tua, yang lebih tua jadi imam. Jadi yang pertama tadi akra'ukum, yang kedua akbarukum. Akra' dulu, tak kisah dia muda atau tua, akra' dulu, akra'. Kalau akra'nya tua ya alhamdulillah. Kalau akra'nya muda ya jadikan yang muda imam ya. Tapi kena tahu juga lah hukum-hukum sholat gitu ya. Jangan akra' tapi tak tahu hukum sholat, tata cara sholat, salah juga ya. Jadi memang belajar sholat itu harus lengkap, komplit ya. Tak bisa sebahagian-sebagian.
Ini membicarakan tentang hadis sallu kama ra'aitumuni sholli. Jadi panjang ya, 20 hari 20 malam belajar dengan Nabi SAW bersama Rasulullah SAW, jadi makmum ya. Dilihat langsung bagaimana sholat Rasulullah, bagaimana sholat jahar ya. Jahar artinya terdengar Rasulullah baca basmalah atau tidak gitu ya. Rasulullah baca basmalah, ada hadisnya ya. Jadi ini hadis Sahih Bukhari. Dijelaskan sebetulnya, nah kembali lagi kepada kitab Al-Majmu' ya, oleh Imam Nawawi. Di situ dikatakan wahada muqtadu wujubi kulli ma fa'alahu nabi sallallahu alaihi wasallam illa ma kharaja wujubuhu bidalilin karafil yadain wa nahwi. Wahada, dan hadis ini ya. Hadis ini mana? Hadis Sahih Bukhari ini nomor 6008 ini. Muqtadun ya, muqtadu wujubi kulli ma fa'alahu nabi sallam ya. Memutuskan wajibnya setiap apa yang dilakukan Nabi SAW ya. Kecuali illa ma kharaja wujubuhu, kecuali apa yang keluar wajibnya dengan dalil ya. Contohnya apa? Seperti mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan ini dilakukan oleh Nabi SAW, dilakukan, tapi tidak wajib, dia sunnah ya. Karena keluar dari wajib dengan dalil ya. Jadi kalau tak ada dalil dia sunnah atau tidak, ya wajib kita ikut perbuatan Nabi SAW. Itu maksudnya. Jadi hadis ini mengatakan tadi sallu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi setiap apa yang dibuat Rasulullah SAW ya, wajib ya. Jadi hadis ini menurut semua yang dilakukan Rasulullah wajib, kecuali apa yang keluar wajibnya dengan dalil. Contohnya tadi mengangkat kedua-dua tangan ketika apa? Takbiratul ihram, itu sunnah ya. Dan selainnya ya, dan seumpama mengangkat kedua-dua